Berkas perkara dan sejumlah barang sitaan tersangka kasus korupsi PT Timah, Harvey Muiz, sudah dilimpahkan ke penuntut umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkait barang sitaan yang dijadikan barang bukti adalah 88 buah tas mewah milik Sandra Dewi, juga ikut disita oleh Kejaksaan Agung. Melalui kuasa hukumnya, Sandra Dewi keberatan atas penyitaan 88 buah tas mewah miliknya. Menurutnya, tas branded miliknya ia peroleh dari hasil endorse, sama sekali tidak terkait dengan hasil korupsi PT Timah yang menjerat suaminya. Atas hal itulah, Sandra Dewi mengaku siap membuktikannya di persidangan. Lantas, seperti apa tanggapan Kejaksaan Agung atas bantahan Sandra Dewi terkait barang sitaan berupa 88 buah tas mewah miliknya? Jadi begini ya, saya kira itu boleh-boleh saja disampaikan oleh penasihat hukum ya. Nah, kita tidak mau berpolemik soal itu. Setiap tindakan penyitaan, bahkan tindakan-tindakan lain ya yang diatur di dalam KUHP dalam proses pemberkasan itu ada mekanisme dan persyaratan-persyaratan administrasi. Misalnya terkait dengan penyitaan ya, itu penyitaan itu tentu ada surat perintah penyitaannya, ada berita acara penyitaannya, dan bahkan ada persetujuan penyitaan dari pengadilan. Nah, itu yang saya sampaikan, kami tidak mau berpolemik, dan nanti kita lihat saja karena persidangan kan di sana ada ruang pembuktian. Karena penegakan hukum perkara tindak pidana khususnya korupsi ini kan untuk mencari kebenaran material ya. Jadi silakan saja ya, tetapi saya kira kalau berpolemik di media, nah sebaiknya nanti diungkap saja di persidangan, ya kan? Nah, secara substansi misalnya apakah itu benar atau tidak benar, tentu hakim yang akan menilai, ya. Tentu jaksa juga, ya, tentu punya dalil-dalil soal itu. Nah itu dia, makanya coba tanya penyidik deh ya, karena seluruh endorse sudah diperiksa, dipanggil dan menyatakan benar itu pemberian dari pada saat Bu SD dulu, ya. Didapat dari endorse Bu SD sendiri ya, tapi nggak tahu juga kenapa ikut disita juga oleh kejaksaan. Tidak asal main comot ya kan. Nah, bahwa misalnya penasihat hukum menyatakan bahwa itu merupakan endorse dan lain sebagainya, saya kira itu menjadi hak pembelaannya dari penasihat hukum. Aneh memang ya, tapi ya itu kewenangan kejaksaan, kewenangan tim penyidik ya. Nah, Ibu SD keberatan, tetapi ya, karena beliau kooperatif ya, sangat kooperatif ya, beliau katakan ya sudah nggak apa-apa Prof, kita buktikan aja nanti di pengadilan. Nah itu yang awalnya beliau keberatan, tapi sekarang ini beliau sudah siap ya, sudah memahami semua keadaan, jadi ya baik-baik aja. Terlepas dari polemik tas branded milik Sandra Dewi yang disita Kejaksaan Agung untuk dijadikan barang bukti, saat ini Kejaksaan Agung fokus melimpahkan para tersangka kasus korupsi PT Timah untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Dari 22 tersangka, baru 18 yang diserahkan ke Kejaksaan Tinggi untuk diadili. Sementara terkait kerugian negara yang mencapai 300 triliun, Kejaksaan Agung masih terus memburu kemungkinan adanya aliran dana dari para tersangka untuk dilakukan penyitaan. Terkait hal tersebut, nama Harvey Muiz dan Helena Lim paling mendapat perhatian luas dari masyarakat terkait harta dan aset yang disita untuk dijadikan barang bukti. Kalau kita lihat dari jumlah tersangka ini kan ada 22 tersangka yang sudah dilimpahkan ke penuntut umum, itu ada 18 ya, tinggal 4. Nah, di luar satu sekarang yang sidang di obstruction of justice ya, di Bangka Belitung. Nah, tentu nanti jaksa penuntut umum akan mempelajari apakah yang didahulukan penyelenggara negaranya misalnya, atau
secara simultan bersama-sama dengan pihak swasta atau bagaimana, nanti saya kira itu menjadi otoritas dari penuntut umum. Kalau dari kerugian yang sudah dirilis sebenarnya itu ada 300 triliun ya, 300 triliun. Itu kalau bisa dirinci mungkin 271 itu terkait dengan kerugian lingkungan, 29 terkait dengan kerugian keuangan negara. Ya, jadi totalnya ada 300 triliun. Wah, itu saya kira sangat banyak ya. Kalau uang saja pun ada yang, karena dari dua tersangka ini ada yang ada yang 10 miliar, ada yang 13 miliar. Itu yang rupiah ya. Ada yang pecahan Singapura sampai ada yang 400.000. Kemudian ada yang 2 juta ya. Nah, itu dari sisi uang ya. Kalau dari barang bukti lain ada tas yang 88 ya kan, yang branded. Kemudian kalau dari mobil di sini ada 8 unit, di sini ada 3 unit. Kalau tanah di sini ada mungkin 11 bidang ya yang tersebar di beberapa daerah ya, Jakarta Selatan, Barat dan Tangerang. Nah, intinya semua ya barang bukti itu sudah diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum ya, dan semua sudah diverifikasi. Yang menjadi tersangka dalam perkara ini adalah HM dan HL. Nah, itu yang harus digarisbawahi dulu ya. Yang kedua, bahwa terhadap tersangka HM dan HL kemarin sudah diserahkan tahap 2 namanya oleh penyidik ke penuntut umum. Diserahkan tanggung jawabnya sekarang menjadi tanggung jawab penuntut umum. Nah, jadi dari sisi penahanannya juga, nah ini sudah penahanan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, dan dalam proses tahap 2 itu yang diserahkan tersangkanya tentu jaksa penuntut umum akan meneliti terhadap kebenaran identitas dan keterangan-keterangan lain terkait tersangka itu sendiri. Jadi secara formalitas akan dicek bagaimana identitas lengkap dari tersangka. Nah, selain tersangka, oleh penyidik juga menyerahkan tanggung jawab barang bukti ya. Jadi barang bukti itu seperti yang sudah kami sampaikan, ada beberapa bidang tanah, kemudian ada beberapa mobil ya, bahkan uang dan perhiasan, logam mulia, tas yang branded. Konsekuensi terhadap tersangka ya mau tidak mau, jangan-jangan harta di luar yang mereka garap atau mereka dapatkan dari kasus timah ini bisa-bisa ikut, harus, kalau saran kita, dirampas untuk menjamin kepastian pengembalian kerugian negara ini. Harapan kita seperti itu. Tapi apapun itu kita serahkan kepada kejaksaan, kita serahkan kepada sistem peradilan, majelis hakim dan lainnya. Begitu dia. Kami mau sebut, mengingat perhitungan dari kejaksaan dan BPKP, mohon maaf, nggak ada apa-apanya aset keluarga Harvey Muiz, nggak ada apa-apanya, nggak mampu mengganti ini, jauh dari harapan. Jadi artinya persepsi yang mereka bentuk bahwa mereka orang berada sekalipun, berbanding dengan kerugian negara ini, jauh nggak mampu lah mereka tutupin. Kurang puas juga ya saya ya melihat dari perkembangan yang terjadi sampai sekarang ini. Kalau kita lihat perkembangan di dalam sektor penyelenggara negara, ini belum ada sama sekali nih, komisarisnya belum ada. Paling-paling di sini yang hari ini kita tampilkan itu baru dinyatakan tersangka itu adalah direksi dengan kepala dinas ya, ex kepala dinas. Nah, padahal kita tahu kalau di dalam undang-undang perseroan ya, kesalahan direksi itu tidak lepas juga terkait dengan
irisan dengan komisaris. Karena di sini komisaris di dalam undang-undang perseroan salah satu tugasnya itu memberikan advice atau memberikan saran nasihat kepada direksi. Jadi kalau direksinya pada implementasi atau pelaksanaannya ada melanggar hukum, ya tentunya kita patut pertanyakan juga ini mengenai tentang eksistensi komisarisnya. Nah, karena di sini hari ini yang ditampilkan masih belum ada posisi direksi dari pihak penyelenggara negara, maka saya masih bertanya-tanya